Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, terutama di subuh hari ini. Dengan izin Allah Tabaraka wa taala kembali kita bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala mencurahkan rahmat hidayah inayah kepada kita semua di awal pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau kita dapat merasakan al-Islam, dan sampai hari ini kita berbahagia bahkan berbangga dengan Islam yang telah dibawa dan diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan tadabbur kita pada surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Dan untuk subuh ini sesuai dengan surah yang pernah kita bahas sebelumnya, jemaah berbahagia, kita sampai di surah yang ke-33. Surah yang ke-33 jemaah berbahagia adalah surah Al-Ahzab. Surah ini kalau kita lihat berada di akhir-akhir juz 27 sebahagian ayat, dan juga mohon maaf berada di akhir-akhir juz 21, dan sebahagian ayatnya juga berada di awal juz 22. Jumlah ayat yang berbahagia 73 ayat. Ya, 73 ayat. Kalau kita buka ya, berjumlah 5 lembar, 5 lembar atau 10 halaman, setengah juz. Surah ini termasuk surah-surah Madaniyah. Itu artinya bahwa surah ini banyak bercerita tentang hukum-hukum, ya, hukum-hukum sosial, keluarga, dan juga termasuk hukum peperangan. Surah ini disebut dengan surah Al-Ahzab, diambil dari kata Al-Ahzab, yang dalam surah ini sekitar 3 kali diulang kata Al-Ahzab. Apa artinya Al-Ahzab? Jemaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab itu ya bahasa Arab, ya, kata dasarnya adalah hizbun. Hizbun itu adalah kelompok, komunitas, ya, jamaah tertentu. Al-Ahzab artinya kelompok-kelompok. Ya, apa maksudnya jamaah berbahagia? Yang dimaksud dengan Al-Ahzab dalam surah ini adalah koalisi, ya, koalisi tentara, ya, dari berbagai macam kelompok bergabung untuk menyerang kota Madinah, menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya di kota Madinah. Itulah arti Al-Ahzab, pasukan koalisi. Jadi bukan saja sekarang Pak, itu ada istilah pasukan koalisi untuk menyerang negara tertentu atau komunitas tertentu. Tapi di zaman Rasulullah sudah ada yang namanya dengan pasukan koalisi, sekutu. Ya. Siapa yang bersekutu di sini jemaah berbahagia? Yaitu ya balik
Yang bersekutu di sini adalah ya orang-orang Yahudi, ya, terutama Bani Nadir, ya orang-orang Yahudi, ya, yang diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah karena melakukan pelanggaran-pelanggaran kesepakatan perjanjian. Kemudian Yahudi Khaybar, ya, berkumpul dengan orang musyrik Mekah, ya, kemudian beberapa kabilah-kabilah di sekitaran kota Mekah. Dan orang-orang munafik berkoalisi, berkumpul, bersekutu untuk menghancurkan Rasulullah Muhammad SAW dan datang untuk menyerang kota Madinah. Maka sejarah Al-Ahzab ini, ya, pasukan koalisi ini yang lalu kemudian dikenal dalam sejarah perang Ahzab atau perang Khandaq, ya, itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini dari ayat 9 sampai dengan ayat 27. Maka surah ini banyak temanya jemaah berbahagia. Salah satu temanya adalah perang Ahzab itu sendiri. Maka pada subuh hari ini secara singkat jemaah berbahagia kita kaji saja tentang perang Ahzab ini, kemudian kita mengambil beberapa pelajaran dari sejarah, ya, kisah perang itu. Ya, tentu ya mudah di waktu lain ya kita baca pesan-pesan ayat dari surah Al-Ahzab. Secara singkat jemaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang saya gambarkan tadi, bahwa Al-Ahzab ini adalah pasukan koalisi. Ya. Bani Nadir datang ke Yahudi Khaybar. Ya, menghasut, bercerita bagaimana supaya kita mengumpulkan pasukan besar untuk menyerang Muhammad. Maka datanglah orang-orang Yahudi dari Khaybar menuju Mekah, menghasut orang-orang musyrik Mekah, kaum Quraisy, ya, supaya diadakan satu koalisi besar untuk menyerang Muhammad yang berada di kota Madinah. Orang-orang Quraisy yang berbahagia ketika datang, ya, ajakan itu mereka langsung merespon dengan cepat, karena memang dari dulu, dari awal mereka sudah, ya, mau menyerang, menghancurkan, menghabiskan, menghilangkan komunitas Muslim Rasulullah Muhammad SAW. Maka terjadilah koalisi itu. Diajaklah kabilah-kabilah, ya, non Quraisy sekitar kota Mekah, semua orang-orang kafir diajak, termasuk orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik yang berada di kota Madinah, di dalam kota Madinah itu sendiri, yang menyembunyikan keislamannya, tapi dalam hatinya ada permusuhan terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya digambarkan dalam sejarahnya jemaah berbahagia, ya, koalisi besar itu ya berjumlah sekitar 10.000 pasukan. Sementara orang-orang Muslim sekitar kurang lebih 3.000 pasukan. Ini Pak kalau dilihat tidak seimbang jumlah dan juga persenjataan tidak seimbang. Ya, Rasulullah dengan para sahabat yang komunitasnya saat itu masih kecil yang berada di kota Madinah, ya, terkhusus dalam kota Madinah itu dikepung, ya, oleh koalisi besar. Maka disebutlah Al-Ahzab. Jemaah salah satu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terdengar oleh Rasulullah dan para sahabat tentang koalisi tersebut yang akan datang menyerang kota Madinah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bermusyawarah dengan para sahabat, meminta pandangan bagaimana kira-kira, ya, bagaimana cara menghadapi menangkal serangan itu. Maka muncullah ide yang sangat brilian, yang sangat jitu, ya, dari salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ya, salah seorang sahabat Rasulullah yang berasal dari Persia, ya, Persia kalau sekarang Iran. Itu memberikan ide yang sangat baik, ya, karena ide itu biasa mereka pakai di Persia. Sementara orang-orang Arab, yaitu mereka tidak pernah memakai istilah khandak. Khandak itu jemaah berbahagia adalah parit. Membuat parit, galian parit, lubang, ya, kanal, ya, yang bisa melindungi kota Madinah.
Sahabat Al-Farisi memberikan ide bahwa wahai Rasulullah, ya, kita buat parit, ya, saluran besar, ya. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa parit itu dalamnya kurang lebih 3 meter, lebarnya 4 meter, ya. Panjangnya ada yang menyebutkan sekitar 5 kilo, ya, dari utara ke selatan, ya. Dari depan kota Madinah supaya mereka tidak bisa leluasa menyerang masuk kota Madinah. Sementara bagian belakang adalah bukit. Coba bayangkan jemaah berbahagia bagaimana idenya seorang, ya, sahabat Rasulullah bernama Salman Al-Farisi. Mereka biasa pakai, ya, cara itu, parit itu di Persia. Sementara orang-orang Arab tidak mengenal. Tapi ketika Rasulullah berikan ide, digambarkan bagaimana cara bertahan itu, Rasulullah menerima. Maka Rasulullah, ya, memerintahkan sahabat, ya, dalam suasana kekurangan, panas terik, ya, menggali galian itu, jemaah berbahagia. Ya. Kalau kita baca sejarahnya, masya Allah, bagaimana beratnya susahnya. Ya, kalau mungkin sekarang dengan alat teknologi yang kita punya mungkin cepat, ya, teknologi manusia hanya mengatur saja. Tapi dulu saat itu bahkan digambarkan sahabat Rasulullah turun tangan memecahkan batu-batu besar, ya, dalam suasana kekurangan, kelaparan. Tapi itu adalah harus dilakukan, dan itu adalah usaha Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat. Ternyata, ya, ketika pasukan itu datang, jemaah berbahagia, selain dengan ide cemerlang itu dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, memang kewalahan koalisi itu untuk memasuki kota Madinah. Ya, memang sudah diperkirakan kalau lompatan kuda itu kira-kira berapa meter. Apa dia bisa melompat 4 meter? Lebih 4 meter. Lompat dia, jatuh, terperangkap dia. Subhanallah. Ya, saat itu. Dan itu orang-orang koalisi itu, ya, itu hanya berada di luar itu, mendirikan kemah, mendirikan tenda, tempat bermalam, mengepung kota Madinah, sementara mereka tidak bisa masuk. Hanya melempar dengan panah-panah masuk. Sementara pada tentara kaum muslimin menjaga. Iya. Ada yang menyebutkan sampai 24 malam, 24 hari. Iya. Siang malam berusaha untuk masuk, tapi mereka tidak bisa masuk. Yang pada akhirnya jemaah rahimakumullah, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru nikmatallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ini sejarahnya adalah wahai orang-orang yang beriman, Rasulullah dan para sahabatnya, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika datang kepada kalian koalisi besar pasukan irja'atkum junudun yang akan menyerang kota Madinah, mengepung kalian selama sekian hari. Fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Maka kami, kata Allah, mengutus kepada mereka, mengirimkan bala tentara berupa angin topan, angin kencang yang menghancurkan, meluluhlantahkan kemah-kemah, tenda-tenda mereka, sehingga digambarkan tenda itu terbang, kemah itu terbang, alat-alat perang mereka hancur, ya, api-api yang mereka pakai untuk berhangat semuanya habis. Bahkan kata Allah, wajunuh dalam tarawha, dan kami kirimkan kepada mereka bala tentara yang kamu tidak bisa melihatnya. Kata ahli tafsir, tentara yang kamu tidak bisa lihat adalah para malaikat. Orang-orang kafir koalisi melihat pasukan kaum muslimin seperti pasukan yang sangat besar, yang sangat tangguh, yang tidak bisa ditembus, karena memang mereka melihat, ya, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Sebelum perang ini terjadi, jemaah berbahagia, digambarkan bahwa betapa khawatirnya kaum muslimin saat itu. Bahkan Allah menggambarkan irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaqatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Saat itu karena kedengaran pasukan besar yang akan menyerang kota Madinah,
ya kaum muslimin ya sebagai manusia dihantui rasa takut yang luar biasa. Apatah lagi orang-orang munafik yang memang tidak ada keimanan dalam dadanya, sehingga Allah menggambarkan mereka datang dari atas kalian, mereka datang dari bawah kalian, sampai penglihatan kalian membelalak ketakutan. Ya, orang-orang munafik mengatakan, kemana kita akan berlindung? Mati kalau bangsa kita, hancur mati. Koalisi besar dengan persenjataan yang lengkap akan menyerang. Bahkan Allah mengatakan wa balagatil qulubul hanajir, sebagian orang merasa hatinya, ya, lambungnya, isi perutnya sudah naik di kerongkongan, membuat dadanya menjadi sesak, ketakutan. Wa tadununa billahi dununa, sebagian kalian menyangka kepada Allah dengan sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Tidak ada lagi pertolongan Allah, hancur mati. Kemana lagi akan berlari berlindung? Tapi bagi orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Bagi orang yang betul-betul beriman, para sahabat yang betul-betul beriman, ketika mereka melihat tentara itu, koalisi itu datang mau menyerang, mereka justru mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang kita akan hadapi, kita akan lawan. Ini adalah janji, ini adalah surga, ini adalah syahadat. Ya, syahid. Itu orang-orang beriman, Pak, ketika mereka koalisi itu datang. Sementara orang kafir kata mereka, hancur mati. Di mana makin berlindung? Bahkan mereka mengatakan, membisikkan isu-isu besar, la muqamalakum, tidak ada lagi tempat, hancur kalian semuanya, pulang cari tempat perlindungan. Tapi orang beriman, ya, kata Allah, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kedatangan koalisi itu justru semakin menambah keimanan dan penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya jamaah rahimakumullah, koalisi ini ya tidak bisa masuk kota Madinah karena adanya parit itu yang menghalangi dan penjagaan kaum muslimin dari balik parit. Begitu ada yang melompat, dihantam dia, kuda yang melompat masuk, ya hancur dia dan seterusnya. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan angin keras, ya, meluluhlantahkan kemah, tenda, peralatan mereka. Ya, sehingga Allah gambarkan wa raddallahu alladziina kafaru bi ghaidihim lam yanalu khairan wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah mengembalikan, mengusir orang-orang kafir itu dengan kemarahan mereka. Ya, mereka dipulangkan, mereka berlari pulang, ya, meninggalkan kota Madinah. Lam yanalu khairan, mereka tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan. Yang tadinya gambaran mereka ya, hancur meninggal. Sudah hancur ini Muhammad, sudah hilang semuanya. Kita ambil hartanya, kita rampas apa yang mereka miliki, kita tahan orang-orang muslim, kita jadikan budak. Ternyata ya gambaran-gambaran itu sebelum peperangan mereka tidak dapatkan. Lam yanalu khairan, kata Allah. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan. Bahkan mereka mendapatkan adalah kehancuran, kerugian yang luar biasa sekali. Ya, meninggalkan tema, peralatan, benda-benda yang mereka miliki. Wa kafallahu mu'minin, dan Allah menghindarkan orang-orang beriman dari peperangan yang sangat besar. Allah yang menghindarkan, Pak. Allah yang menghalau, memberikan ketakutan, rasa takut yang sangat pada orang-orang koalisi tersebut, sehingga mereka lari kemudian ya kembali tanpa mendapatkan sedikit pun kebaikan. Yang mereka dapatkan adalah kehancuran, kerugian yang sangat luar biasa sekali. Walaupun peperangan besar tidak terjadi, tapi kehancuran, kerugian sangat besar mereka alami. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran dari kisah singkat dari surah perang Ahzab atau disebut dengan perang Khandaq, ya, parit. Ya. Yang pertama, pelajaran yang kita ambil bahwa ternyata kebatilan itu musuh Islam itu walaupun berbeda merek, berbeda bentuk, berbeda ragam macam, warna, ya, nama dan seterusnya, tapi pada intinya mereka sama. Mereka adalah millah wahidah, satu jalur, satu koalisi yang senantiasa akan menghancurkan, menghilangkan umat
Islam. Walaupun ada namanya Yahudi, ada namanya ini, ada namanya orang munafik, ada namanya orang musyrik yang berbagai merek, ya, warna corak, ya. Tapi pada hakikatnya mereka adalah millah wahidah, satu gerakan, satu koalisi, dan itu akan selalu muncul kelihatan, ya, di zaman Rasulullah sampai hari ini. Kenapa Yahudi Israel selalu saja kuat, selalu saja hebat? Ya, karena di belakang mereka juga, ya, negara-negara yang memberikan bantuan berdiri membela mereka. Amerika walaupun tidak disebut sebagai Yahudi, tapi millah wahidah, sama saja, susah. Ya, tapi bukan berarti itu lalu kemudian kaum muslimin tak gentar. Mestinya kaum muslimin, orang-orang Palestina di sana, ya seperti apa yang dihadapi para sahabat, mereka melihat, mendengarkan itu, mereka tidak punya rasa takut. Semakin kuat mereka, semakin yakin. Ya. Wa mazadahum illa imanan wa taslima. Yang kedua, pelajaran yang kedua jamaah rahimakumullah, bahwa kalau ada masalah, ada huru-hara, ada bahaya yang akan datang menyerang kaum muslimin, maka di sini biasanya akan muncul, ya, akan kelihatan siapa yang betul-betul beriman, siapa yang tidak beriman, siapa yang betul-betul imannya menancap tajam di dalam hatinya, atau siapa sekedar mulutnya mengatakan beriman sementara hatinya tidak beriman. Akan kelihatan orang-orang munafik, dan ini terlihat pada saat perang Ahzab. Ketika koalisi itu datang, berita besar itu datang, Rasul mengumpulkan kaum muslimin untuk berperang melawan mereka, membuat parit yang sangat panjang, yang sangat berat. Orang-orang munafik mengatakan, wah, ini pekerjaan berat, ini susah, ini yang dilakukan Muhammad ini. Ini bukan kerjaan kita. Hancur makin ini, cari perlindungan, ya, lari ke gunung. Allah jelaskan lewat perang ini, ternyata di dalam, ya, kota Madinah itu sendiri banyak orang-orang munafik yang mengatakan mereka beriman sementara hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jemaah syukur rahimakumullah, ya, dengan adanya musibah, adanya bencana, adanya bahaya akan kelihatan, termasuk kita sebagai orang beriman. Apa dengan ujian-ujian itu kita semakin beriman, semakin yakin, semakin tawakal, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebaliknya kita berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang ketiga, jamaah syukur rahimakumullah, bahwa di dalam ayat-ayat, di tengah-tengah ayat-ayat yang bercerita tentang perang Ahzab, perang Khandaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang sangat baik. Apa teladan Rasulullah? Ternyata teladan Rasulullah bukan sekedar di omongan, bukan sekedar di praktek bahasanya, di tingkah lakunya, tapi sampai pada peperangan, sampai pada perjuangan yang sangat besar, yang sangat berat, Rasulullah melihatkan kepada para sahabat. Di penggalian parit itu Rasulullah turun, ya, tangannya kotor, bajunya kotor. Bahkan digambarkan ketika ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat, sahabat melapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah turun sendiri menghantam batu besar itu supaya dipecah. Itulah yang dimaksudlah kalau kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW contoh teladan yang sangat baik bagi kalian, bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang mengharapkan hari akhir. Ya, bukan sekedar bicara, tapi dalam prakteknya selalu berada di depan di peperangan. Ini juga kadang mengingatkan kita jangan berbahagia. Ini Pak, kalau kita ngomong begini enak sekali cerita-cerita tentang sejarah, perjuangan, ya, karena suasana aman, nyaman. Tapi kalau ada bencana, Pak, ada musibah, ada peperangan, ya tidak tahu ya di mana siapa di antara kita yang paling dulu lari. Siapa tahu kita ini berbicara atau bapak-bapak yang selalu dulu bagian terdepan, di saat terdepan, ternyata begitu ada masalah, ada penyerangan, kita
Kita paling pertama berlindung, mencari berlindung. Rasulullah SAW teladan di semua medan, di semua suasana rapat. Ya. Di saat itu digambarkan ada yang datang kepada Rasulullah mengatakan, lapar pakai Rasulullah, gantung di perutnya batu, lapar mati. Tidak ada salah, ternyata Rasulullah juga sudah menggantung di perutnya itu batu, beberapa batu untuk mengganjar rasa lapar. Rasulullah SAW yang teladan, ada uswah hasanah dalam kondisi dan apapun juga. Jamaah semua yang semoga terhormat oleh Allah SWT, saya kira itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Ahzab, terutama tema dari perang Khandaq itu sendiri dari ayat 9 sampai dengan ayat 27. Mudah-mudahan memberikan keberkahan pembelajaran kita semua, ya, menguatkan ya keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, Gusti Muhammad Allah.